Seorang pengusaha yang saat ini menjadi salah satu orang terkaya di Bali pernah menyampaikan bahwa kelompok Yoga Tertawa adalah kelompok yoga terbesar di Indonesia. Mendengar pernyataan ini, Tiang jadi teringat bahwa besarnya Yoga Tertawa itu disebabkan oleh para instruktur dan para pemilik ashram atau tempat latihan Yoga Tertawa itu sendiri. Kenapa? Karena baik para instruktur dan pemilik ashram atau tempat Yoga Tertawa itu pada awalnya mereka itu menderita suatu penyakit yang disebut dengan psikosomatik. Setelah mengikuti Yoga Tertawa lah dan juga program-program lain yang ada di Ambar Ashram, mereka mengalami perubahan. Dan sebagian besar mereka yang telah mengalami perubahan dan mendapatkan manfaat positif di Ambar Ashram berkeinginan dari hati mereka yang paling dalam untuk berbagi kepada masyarakat di sekitar. Nah, sehingga mereka memutuskan menjadi instruktur, kemudian merelakan tempat atau tanahnya digunakan sebagai tempat latihan Yoga Tertawa. Nah, pada kesempatan ini Tiang mengucapkan terima kasih kepada semua instruktur Yoga Tertawa dan pemilik ashram atau tempat latihan Yoga Tertawa dimanapun yang ada di Bali. Keinginan Tiang sebagai seorang guru Yoga Tertawa dan guru spiritual tiada lain adalah mengajak agar seluruh masyarakat Bali bisa mencapai kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Mereka-mereka, para peserta yang awalnya menderita penyakit yang dikenal dengan penyakit pikiran, lewat program Yoga Tertawa sudah mendapatkan manfaat. Nah, kemudian dengan manfaat itu mereka jadi sehat, bisalah mereka kembali bekerja dan bisa hidup mereka layak. Ya. Hidup sehat, bahagia, dan bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, sekarang sebagai rasa kasih sayang kepada semua pemilik ashram, instruktur, dan seluruh peserta yang sudah mendapatkan manfaat positif dari latihan Yoga Tertawa ini, Triaji ingin mengajak agar mereka juga mendapatkan manfaat secara spiritual. Nah, perlu diketahui kita di Ambar Ashram adalah yang kita terapkan kenapa orang bisa menjadi tercerahkan seperti yang dialami oleh para murid sejati dan para mahaguru adalah karena kita menerapkan ajaran spiritual modern yang dasarnya adalah apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita. Para leluhur kita menyarankan agar kita memuja Siwa dan Durga atau Parwati, tetapi dalam perwujudan sebagai Barong dan Rangda. Itulah sebabnya di seluruh desa Pekraman yang memiliki kayangan tiga itu pasti ada pertimo Barong dan Rangda. Nah, di sini Tiang juga ingin memperdalam ajaran Siwa Durga itu, yang pada intinya adalah kita menyadari bahwa Siwa Durga adalah ibu ayah alam semesta yang kita yakini di Bali. Dan tujuan dari orang Bali belajar agama tiada lain adalah moksatum jagadita yacati dharma, meraih kebahagiaan semasa hidup dan kebahagiaan setelah kematian. Bagaimana itu terjadi? Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu, ibu ayah semesta itu, kita di Bali itu adalah Siwa Durga. Kemudian tugas kita adalah menyadari bahwa kita sebagai salah satu makhluk tertinggi, yaitu manusia, adalah bagian percikan kecil dari Siwa Durga itu. Nah,
Dengan penyadaran bahwa kita adalah bagian terkecil dari Siwa Durga, tugas kita adalah memunculkan sifat-sifat itu. Bagaimana agar sifat-sifat itu termunculkan? Inilah peran seorang guru untuk memberikan pelajaran kepada murid-muridnya. Nah, untuk itu kebetulan ini Purnamo Kedase adalah hari Odalan di Ambara Ashram, dan pada saat itu juga itu bertepatan dengan Kajang Klion. Kajang Klion adalah hari pertemuan Siwa Durga. Nah, pada saat itu akan dilangsungkan pewintenan Siwa Durga. Pewintenan Siwa Durga ini sangat bagus bagi mereka yang ingin menekuni ajaran leluhur kita, yaitu Siwa Durga. Nah, sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para pemilik ashram, para instruktur yoga tertawa dan peserta yoga tertawa yang sudah mendapatkan manfaat, yaitu saya mengundang untuk mengikuti acara pewintenan Siwa Durga yang akan diselenggarakan pada Purnamo Kedase tanggal 24 Maret ya, jam 4 sore sudah mulai ya. Tolong para pemilik ashram dan para instruktur daftarkan diri dan daftarkan juga pesertanya, karena lewat pewintenan Siwa Durga ini setelah itu Sri Aji akan mengunjungi tempat-tempat latihan atau ashram-ashram untuk memberikan pelajaran yang lebih dalam tentang Siwa Durga. Nah, itu yang Sri Aji bisa sampaikan pada pagi hari ini. Tolong data diri siapa yang mau ikut, peserta-pesertanya siapa yang mau ikut. Itu ada punyo ya. Sebenarnya punyo ini hanya sebagai catu ya. Itu hanya 150.000 saja bagi yang hanya ikut mewinten, dan bagi yang ikut mendapatkan seragam baju Siwa Durga itu ada tambahan 100.000 ya. Hanya itu saja, dan yang terpenting mereka sudah hafal lagu Siwa Durga sebagai Trimurti, kita sebagai percikan kecil dari Siwa Durga, dan kasih sayang Siwa Durga kepada kita. Nah, itu lagu-lagu itu sudah dinyanyikan dalam lomba paduan suara. Ya, silakan data peserta. Itu penutupan pengiriman data peserta adalah tanggal 17 ini. Oke, terima kasih. Mari kita berjalan bersama sampai pada tempat yang sama, yaitu mencapai alam Siwa.